Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Kembali lagi bersama Bapak dalam pelajaran PKM. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Bapak doakan selalu ya kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini kita memasuki bab yang ke-6 ya, yaitu bab terakhir dari kelas 9 ini. Adapun judulnya adalah Bela Negara dan Teks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelum masuki materi pembelajaran, di sini seperti biasa, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajarannya dahulu ya. Yang pertama yaitu menganalisis hakikat upaya pembelaan negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, menghargai perjuangan para pejuang bangsa dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman merebut kembali kemerdekaan Indonesia. Tujuan yang ketiga yaitu memahami ancaman yang terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir yaitu mendukung upaya semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, marilah kita simak materi bab ke-6 pertemuan ke-1 ini ya. Yang pertama kita masuk ke dalam hakikat bela negara. Silakan kalian perhatikan slide PowerPoint berikut ini. Konsep bela negara seringkali dikaitkan dengan militer, kepolisian, maupun aparat penegak hukum lainnya. Namun, sebagaimana sistem pertahanan semesta, bela negara harus melibatkan segenap komponen bangsa, termasuk di dalamnya seluruh warga negara, lembaga kemasyarakatan, hingga partai politik. Sehingga dibutuhkan upaya bela negara dan kerelaan berkorban guna meniadakan ancaman yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah anak-anak, nah silakan kalian perhatikan. Ini ada definisinya ya. Secara sempit, dalam konteks Indonesia, bela negara dapat diartikan sebagai upaya setiap warga negara untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari segala bentuk ancaman. Nah, itu adalah pengertian dari bela negara. Nah, kita di sini prinsip penyelenggaraan pertahanan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 adalah sebagai berikut. Yang pertama, bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman, tantangan, hambatan, dan juga gangguan. Prinsip yang kedua yaitu pembelaan negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan bagi setiap warga negara. Yang ketiga, bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta pada kemerdekaan dan kedaulatannya. Prinsip yang keempat yaitu, bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik luar negeri yang bebas aktif. Yang kelima, bentuk pertahanan negara bersifat semesta, dalam arti melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan. Dan prinsip yang terakhir yaitu, pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional dan hukum internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Lihat slide berikutnya. Nah, di sini perundang-undangan yang mengatur tentang bela negara. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terdapat sejumlah peraturan yang berkaitan dengan bela negara, antara lain yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3, di mana bunyinya adalah tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 1, yang bunyinya tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
Dan yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 2 yang bunyinya adalah usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Nah, itu adalah perundang-undangan yang pertama ya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikutnya di sini adalah kedua, yaitu ketetapan MPR. Terdapat sejumlah peraturan yang berkaitan dengan bela negara, antara lain yang pertama, ketetapan MPR nomor 6 Romawi tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Dan yang kedua, ketetapan MPR nomor 6 Romawi tahun 2000 tentang pemisahan TNI dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga, ketetapan MPR nomor 7 Romawi tahun 2000 tentang peranan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, berikutnya di sini kita lihat bersama perundangan yang ketiga, yaitu undang-undang. Terdapat sejumlah peraturan yang berkaitan dengan bela negara, antara lain 1. Undang-Undang nomor 29 tahun 1954 tentang pertahanan negara Republik Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang nomor 1 tahun 1988 tentang pertama, perubahan atas Undang-Undang nomor 20 tahun 1982, dan yang kedua tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 56 tahun 1999 tentang rakyat terlatih. Yang keempat, Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Yang kelima, Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang keenam, Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Berikutnya di sini kita lihat. Menurut pasal 9 ayat 2 Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, keikutsertaan warga negara dalam usaha pembelaan negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan. Nah, jadi itu ya. Jadi bela negara itu bisa diaktualisasikan dalam pendidikan kewarganegaraan atau PKN, pelatihan dasar militer secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela maupun wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Jadi kalian belajar PKN pun, ya, jadi sekali lagi kalian belajar PKN pun itu sudah termasuk ke dalam bela negara. Baik anak-anakku yang Bapak cintai, berikut sejumlah perjuangan fisik yang dilakukan dalam rangka mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini adalah perjuangan fisiknya. Yang pertama, lihat, adalah pertempuran 5 hari di Semarang yang berlangsung pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Peristiwa ini bermula ketika 400 tawanan Jepang di pabrik gula di Semarang memberontak ketika hendak dipindahkan. Nah, itu adalah ilustrasi gambarnya ya. Baik, berikutnya di sini adalah pertempuran Surabaya 10 November tahun 1945 yang dilatar belakangi kekecewaan rakyat Surabaya yang merasa dikhianati pihak sekutu yang tergabung dalam Allied Force Netherlands East Indies atau disingkat AFNI, yang akhirnya 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Baiklah, berikutnya di sini kita lihat. Nah, di situ ada gambar Jenderal Sudirman ya. Pertempuran Ambarawa menjadi saksi kemampuan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Jadi dulu itu sebelum TNI namanya ada TKR ya, yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman memukul mundur pasukan sekutu yang dipimpin Brigjen Battle. Peristiwa ini bermula dari kedatangan sekutu yang diikuti oleh tentara Nika Belanda ke Ambarawa, yaitu di Magelang pada tanggal 26 Oktober tahun 1945. Baiklah, perhatikan berikutnya ya. Baik, berikutnya di sini adalah pertempuran Medan Area yang ditandai ketika sekutu membebaskan pasukan Belanda yang menjadi tawanan perang, dipersenjatai kembali dan menjadi tentara di Medan. Sikap ini jelas dianggap melecehkan pernyataan kemerdekaan Indonesia dan memancing perlawanan pihak pemuda, di mana peristiwa tersebut terjadi pada 9 Oktober tahun 1945. Nah, baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, berikutnya di sini ada yang namanya peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi
karena pasukan sekutu yang menuntut pasukan Indonesia untuk menyerahkan senjata dan disusul ultimatum agar tentara Indonesia meninggalkan kota Bandung bagian utara. Namun rakyat Bandung tidak mengendahkan ultimatum tersebut. Sehingga pada tanggal 23 Maret 1945 para pejuang membumi hanguskan Bandung Selatan agar berbagai fasilitas tidak dimanfaatkan oleh sekutu. Akhirnya dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Baiklah anak-anak, berikutnya kita lihat peristiwa Merah Putih yang terjadi karena pasukan Nika mulai bertindak sewenang-wenang serta menahan sejumlah tokoh Republik Indonesia, sehingga mengundang reaksi dari rakyat Manado. Pada tanggal 14 Februari 1946, rakyat Manado berhasil menyerbu lokasi Nika dan membebaskan para tokoh yang ditawan. Itu adalah ada peta wilayah Manado ya. Baik, pertempuran berikutnya yaitu Perang Puputan Margana yang terjadi karena pasukan Belanda mendarat di Bali pada Maret 1946. Belanda ingin membentuk Indonesia Timur, namun ditolak oleh rakyat Bali. Pada 18 Oktober 1946, pasukan Indonesia dipimpin Ki Gusti Ngurah Rai menyerang markas Belanda di Tabanan dan berhasil melumpuhkannya. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, yang tadi adalah perjuangan fisik ya, atau perlawanan secara fisik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam perjuangan diplomasi. Untuk mendorong dukungan dari dunia internasional atas kemerdekaan Indonesia, sekaligus menekan kedudukan Belanda, Indonesia melakukan perjuangan diplomasi ya, atau perundingan-perundingan. Nah, kita lihat di sini yang pertama adalah perundingan Linggarjati, yaitu pada tanggal 10 November tahun 1946. Hasil perundingan Linggarjati mengundang dukungan dan tentangan di dalam negeri Indonesia. Meski demikian, perundingan ini berhasil mengundang simpati internasional. Kita lihat di sini isi dari Linggarjati. Pada 15 Oktober 1946 disepakati 17 pasal kesepakatan perundingan Linggarjati, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah negara Republik Indonesia meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua, pemerintah Belanda dan Republik Indonesia bekerja sama membentuk negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS. Pembentukan RIS akan dilaksanakan sebelum tanggal 1 Januari 1949. Dan yang ketiga yaitu RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. Nah, itu adalah beberapa isi dari perjanjian Linggarjati. Anak-anakku yang Bapak cintai, berikutnya di sini melalui KTN atau Komisi Tiga Negara, pemerintah Republik Indonesia dan Belanda mengadakan perundingan Renville pada tanggal 17 Januari 1948. Perundingan dilakukan di atas geladak kapal ya, kapal pesiar USS Renville, kapal perang sini ya, kapal perang Amerika Serikat yang sedang berlabuh di Jakarta. Nah, hasil perundingan Renville antara lain sebagai berikut. Nah, itu adalah suasana gambar ya, perundingan Renville. Jadi perundingan itu isinya yang pertama, pihak Indonesia menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat pada masa peralihan sampai pengakuan kedaulatan. Yang kedua, Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya dengan melalui jajak pendapat atau plebissit terlebih dahulu. Dan yang ketiga, pemerintah Indonesia bersedia menarik pasukannya serta mengosongkan daerah-daerah di belakang garis Van Mook untuk kemudian masuk ke wilayah Indonesia. Nah, itu adalah hasil dari perundingan Renville. Nah, berikutnya di sini ada yang namanya Rumroyen. Ya, ketegangan Indonesia dan Belanda semakin memuncak sesudah perundingan Renville. Kemudian diadakanlah perundingan Rumroyen pada 14 April 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Ini adalah ya dari perjanjian Rumroyen. Hasil perundingan Rumroyen antara lain sebagai berikut. 1. Pemerintah Republik Indonesia dan Belanda sepakat untuk menghentikan tembak-menembak. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia dan Belanda sepakat untuk bekerja sama menciptakan keamanan. Yang ketiga, pemerintah Belanda akan segera mengembalikan pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Dan yang keempat, pemerintah Republik Indonesia dan Belanda sepakat untuk menyelenggarakan konferensi meja bundar atau KMB. Nah, berikutnya di sini adalah konferensi meja bundar ya yang berlangsung di Den Haag, Belanda antara 23 Agustus sampai 2 November 1949.
Konferensi Meja Bundar menghasilkan sejumlah persetujuan. Nah, itu adalah tokoh-tokoh yang terlibat dalam Konferensi Meja Bundar ya. Nah, Konferensi Meja Bundar menghasilkan sejumlah persetujuan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir Desember 1949. Yang kedua, diputuskan pula beberapa persetujuan pokok yang terkait dengan masalah keuangan, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lainnya. Yang ketiga, mengenai soal Irian Barat, ya, jadi sekali lagi mengenai soal Irian Barat, penyelesaian akan ditunda selama 1 tahun. Jadi Irian itu adalah singkatan ya dari panjangannya adalah Ikut Republik Indonesia Anti Nederland. Nah, itu adalah panjangan dari Irian. Yang keempat, persetujuan KMB juga memuat ketentuan-ketentuan mengenai pembentukan APRIS dengan TNI sebagai inti. HNIL akan dibubarkan dan para anggotanya akan masuk ke dalam APRIS. Yang kelima, kerajaan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda. Uni akan merupakan badan konstitusi bersama dan menyelesaikan kepentingan umum. Dan yang keenam, Indonesia akan membayar utang-utang Belanda sejak tahun 1942. Nah, ini isi dari Konferensi Meja Bundar. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, demikianlah pembahasan materi bab yang ke-6 di pertemuan pertama ini ya. Semoga materi yang Bapak sampaikan dapat dipahami dengan baik. Nah, untuk pertemuan kali ini, pertanyaannya adalah tuliskan satu contoh konkret kalian sebagai pelajar dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI dari berbagai ancaman sosial budaya, terutama di lingkungan sekolah. Sekali lagi, pertanyaannya adalah tuliskan satu contoh konkret kalian sebagai pelajar dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI dari berbagai ancaman sosial budaya, terutama di lingkungan sekolah. Nah, silakan kalian jawab pertanyaan tersebut di kolom komentar dengan format seperti biasa. Tuliskan nama, kelas, dan jawaban kalian. Jawaban kalian tersebut sudah otomatis sebagai absensi kalian ya. Jadi yang tidak mengerjakan otomatis dianggap tidak hadir atau alfa. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, demikianlah pertemuan pertama di bab yang ke-6 ini. Sampai jumpa minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.